Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, video kali ini saya membagikan bagi kita video cuplikan. Bagaimana selama ini Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan bahwa orang yang merayakan ulang tahun sambil meniup lilin, maka mereka adalah orang-orang murtad katanya, saudara ya. Tapi video kali ini kita akan melihat cuplikan bagaimana UAS sedang merayakan ulang tahun. Dan saudara kasih Tuhan, menurut dengan apa yang dikatakan oleh Bang channel ini, yang punya channel ini saudara ya, dikatakan bahwa apa yang dilakukannya ini telah ternyata beliau sudah murtad. Saudara kasih Tuhan, mari langsung kita simak cuplikan berikut ini. Iya, nggak salah dengar, Ustadz Abdul Somad udah murtad. Ustadz Abdul Somad udah murtad. Ustadz Abdul Somad udah murtad. Sang penghina Kristen yang nggak ketangkep-tangkep dari dulu. Nggak salah dengar, Ustadz Abdul Somad udah murtad. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang Ustadz Abdul Somad, sang penghina Kristen yang nggak ketangkep-tangkep dari dulu. Nah, apa yang saya mau bahas? Hari ini yang saya mau bahas bagaimana saya mendengar kabar bahwa Ustadz Abdul Somad ternyata udah murtad guys. Loh, iya, nggak salah dengar, Ustadz Abdul Somad udah murtad. Daripada kalian semuanya penasaran, oke, sekarang kita langsung nonton aja buktinya ya. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun, sehingga hidup berukun. Inilah semoga turun rahmat dari Allahu Ahad, hingga hidup selamat. Dari video itu kita akhirnya tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ternyata merayakan ulang tahunnya bersama dengan istri pucuknya yang 19 tahun nih guys. Lebih pucuk dari istri saya, padahal saya lebih muda dari Ustadz Abdul Somad. Tapi itu bukan masalah lah. Bagaimana Ustadz Abdul Somad merayakan ulang tahun nih sama istri barunya. Dan ini kenapa menjadi bukti bahwa dirinya murtad? Ya teman-teman tahu sendirilah bahwa Ustadz Abdul Somad ini sendiri mengajarkan bahwa orang Islam itu tidak boleh merayakan ulang tahun. Barang siapa yang merayakan ulang tahun, maka dirinya murtad. Dan ini bukan opini saya, ini perkataan dari Ustadz Abdul Somad sendiri. Bahkan dia menyanyikan lagu begini, dirubah ya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Kan versi orinya gitu. Tapi Ustadz Abdul Somad plesetin nih, lagunya jadi gini. Selamat murtad, selamat murtad. Kenapa? Karena orang yang merayakan ulang tahun menurut Ustadz Abdul Somad, dia sudah murtad. Lah ini dia merayakan sendiri hari ulang tahunnya bersama istrinya. Mungkin ya, istri baru itu berakibat kepada ajaran yang baru. Sebab yang tadinya lagu selamat ulang tahun dirubah jadi selamat murtad. Nah itu kafir. Tapi kalau nadanya dirubah ke Arab-Araban nggak jadi kafir guys. Seperti lagu tadi. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Nah, sama selamat ulang tahunnya tapi dirubah ke Arab-Araban. Jadinya apa? Jadinya itu lagu nggak kafir guys. Ya tapi kita lihat sendirilah ajaran Ustadz Abdul Somad yang bagaimana beliau mengatakan orang yang rayakan ulang tahun itu orang murtad. Yang murtad masuk Kristen disuruh pakai San Benito, pakai topi, kerucut lancip. Makanya yang ulang tahun pakai topi itu kan ada tuh orang tuanya memasangkan anak itu sekarang
Nah, pakai ini ya, sambil tiup lilin. Nah, itu sama mendoakan anaknya murtad. Selamat murtad, selamat murtad. Topi maju. Hati-hati. Yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu, jangan lagi diulang. Yang ikut melakukan tradisi, man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Yang suka pakai topi San Benito itu nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Saya insya Allah kalau bangkit nanti di akhirat, wa idzal qubur bu'thirat, ketika semua yang dikubur bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Pak Camat Rumbai Pesisir, tengok sebelah kiri Ustadz Heyu Hendri Imam, tengok depan Ananda Muazzin tadi, tengok belakang Ananda Qori Ahmad Khairi. Alhamdulillah aku bangkit bersama jamaah istiqamah. Tapi orang-orang yang pakai topi San Benito, yang meniup lilin, bangkit di padang mahsyar. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria, tengok ke atas Raja Guguk Sinambela. Kenapa aku bangkit sama orang kafir? Karena kau ikut-ikut tradisi orang kafir. Meniup lilin, anak, apa yang kau mintakan setahun ke depan, mintakan dalam tiupan muka api itu ya, menyembah api abadi, tradisi orang Majusi. Tiup. Tadi minta apa nak? Laptop. Bulan depan maknya pula ulang tahun. Kau minta apa? Minta tas Gucci. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Papa minta apa? Bini. Baru tahu. Jangan. Ustadz nih ceramah aja nih. Memangnya Ustadz munafik. Memang Ustadz tak pernah niup lilin? Pernah. Saya mengakui saya pernah. Kapan? Waktu mati lampu. Saya tinggal di Panam, mati lampu, saya hidup kan. Begitu hidup lagi saya tiup. Tapi saya tak ada minta apa-apa. Anak Pak Ustadz memang tak pernah ulang tahun. Anak saya, kemanakan saya tak boleh ulang tahun. Ya kira-kira begitulah ya guys ya. Mungkin Ustadz Abdul Somad lain kali kalau mau mengajar sesuatu bisa dipertimbangkan sendiri. Jangan sampai mengajarkan A tapi dilakukan sendiri. Itu pernah terjadi di zaman Tuhan Yesus. Itu adalah orang-orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat keempat dikatakan mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Orang Farisi memberi ajaran A, bilang kepada umatnya jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Mereka sendiri nggak lakukan aturan itu. Nah itulah orang Farisi yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Kita sebagai pengajar teman-teman, sebaiknya kita mengajarkan sesuatu tapi kita juga melakukan ajaran itu. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Bagaimana Ustadz Abdul Somad, saudara, termakan oleh omongannya sendiri. Dia telah melakukan apa yang telah beliau katakan. Saudara, apakah pelajaran yang kita ambil dari sini? Bahwasanya kita sebagai pemimpin-pemimpin, saudara, sebelum kita berbicara, mari kita pikirkan apa yang harus kita khotbahkan, apa yang harus kita ceramahkan. Apakah kita sanggup melakukannya? Ataukah kita akan menjadi pelanggar di dalamnya? Saudara, berkati Tuhan. Tuhan tidak menginginkan yang namanya peraturan-peraturan seperti itu. Tapi yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bukanlah peraturan-peraturan seperti itu. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah belas kasihan yang ada dalam diri kita. Adakah belas kasih itu ada pada kita? Adakah kita mengasihi satu dengan yang lain? Apakah kita mengasihi orang-orang yang seharusnya kita tolong? Saudara, itulah yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita.
Saudara, di dalam firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Bahkan Tuhan tidak memaksa-maksa kita, karena kita bukan robot, tetapi kita adalah manusia, tahu mana yang jahat, tahu mana yang baik. Untuk itulah Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, supaya kita tidak tersesat di dalam kehidupan perjalanan hidup kita. Itu sebabnya pastikanlah ada firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan, yaitu kehidupan itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri, boleh menuntun dan memimpin kehidupan kita. Kiranya lewat video ini kita ambil suatu pembelajaran. Tuhan memberkati kita. Shalom.